Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Arini, NIM 2011-23 dari kelas 6G PAI. Di sini saya akan menjawab UAS pengembangan materi Al-Quran dan Hadis. Soal yang pertama, jelaskan tujuan mempelajari pengembangan materi Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran Hadis adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami, terampil melaksanakan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Melalui kegiatan pendidikan, meningkatkan pemahaman Al-Quran, Al-Fatihah, dan surat pendek pilihan melalui upaya penerapan cara membacanya, menangkap maknanya, memahami kandungan isinya, dan mengaitkan dengan fenomena kehidupan yang terkait, ialah menghafal dan menjelaskan makna hadis-hadis yang terkait dengan tema isi kandungan surat atau ayat sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak, pungkasnya. Dan soal yang kedua, jelaskan pengembangan studi Al-Quran, yaitu ada 4. Pada masa perkembangan pada masa Rasulullah SAW, embrio awalnya ulumul Quran. Pada masa ini para sahabat mengenal berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti asbabun nuzul, maki madani, dan nasik mansukh. Segala persoalan yang muncul berkenaan dengan Al-Quran langsung dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, perkembangan masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, tahap perkembangan awal atau embrio ulumul Quran melalui perkembangan pesat, diantaranya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, dan Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Pada masa yang ketiga, pada masa sahabat dan tabi'in, para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Yang keempat, pada masa komputer. Sebagaimana pada periode sebelumnya, perkembangan ulumul Quran pada masa komputer ini juga berlanjut seputaran penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali membeli, menyusun, dan menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana dan senantiasa dari kitab-kitab klasik terdahulu. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tak mampu melayani tantangan tersebut. Soal yang keempat, jelaskan hal penting yang harus kita ketahui dalam kajian sanad. Sanad
Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar, sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Dikutip dalam buku Memahami Ilmu Hadis oleh Sanab Herdi. Secara historis, penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Akan tetapi, mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis nabawi, yaitu segala hal yang disandarkan atau yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, jelaskan syarat tertentu kesohihan sanad, yaitu ada 3. Sanad bersambung. Pada bab Ma'rifah Al-Kahabar Al-Mutasil Al-Wajib Al-Qabul Al-Wamal Al-Katib menuliskan beberapa pertanyaan ulama, yaitu Muhammad bin Naim berkata bahwasannya ia mendengar Muhammad Ibnu Yahya Al-Zuhali berkata, tidak boleh berhujjah kecuali dengan hadis yang bersambung, yang tidak terputus sanadnya, yang tidak terdapat padanya seorang periwayat yang majhul ataupun majrul pembicaraannya. Yang kedua, peristiwa bersifat adil. Al-Hakim berpendapat bahwa syarat adalah periwayatan tidak mengajak kepada sesuatu yang bid'ah dan tidak membebarkan berbagai macam maksiat yang akan menjatuhkan. Memberikan gambaran arti kata adil, yaitu hendaklah seorang periwayat hadis tasik dalam agamanya, terkenal jujur atau dalam pembicaraannya. Yang ketiga, periwayatan bersifat dabit. Al-Khatib mengutip pertanyaan Al-Syafi'i tentang kedabitan, yaitu kemampuan mengetahui hadis yang telah diriwayatkan, memahami makna di seputaran hadis yang diriwayatkan, meriwayatkan hadis dengan lafaz yang diperdengarkan bukan dengan makna. Asy-Syafi'i tidak membolehkan periwayatan secara lafaz sehingga tidak menimbulkan kesalahan pada makna hadis. Dan soal yang keenam, berikan salah satu contoh hadis sahih beserta penjelasan sanadnya. Di sini surat At-Tur ketika menjelaskan sholat maghrib. Berikut ini adalah hadisnya. Haddatsa Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibnu Yusufa qala akhbarana Malika an ibni Syihabi an Muhammadin Yubaid ibni Mut'imi an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bituri. Artinya Rawu Bukhari. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, ia berkata,
Aku pernah mendengar Rasulullah dengan sholat maghrib membaca surat At-Tur. Hadis riwayat Bukhari. Ini sanadnya yang bersambung. Sanad yang dimiliki hadis sahih harus bersambung, artinya setiap perawi harus menerima hadis secara langsung dari perawi yang ada di atasnya mulai dari awal hingga akhir sanad dan seterusnya hingga sampai kepada sumber hadis, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.